Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Evrilia, NIM G1B219034. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada ibu dengan ketuban pecah dini. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu Nur ya, Bu? Iya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mona Evrilia, perawat yang dinas pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti, Bu. Di sini saya akan sedikit ini ya, Bu, melakukan pengkajian sedikit bertanya tentang seputar kehamilan Ibu ya, Bu. Bagaimana, Bu? Gak apa-apa kan? Ibu namanya Ibu Nur ya, Bu? Iya. Pekerjaan, Bu? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir? SMA. Oke, alamat? Mana, Bu? Di Telanan. Oh, di Telanan. Di sini bertanggung jawab sama Ibu ya, Bu? Iya. Atas administrasinya. Nama suami Ibu? Pak Cahyo. Pak Cahyo ya. Pekerjaannya? Karyawan ya, Bu? Iya. Karyawan swasta. Pendidikan terakhir suami Ibu? S1. Untuk tinggi badan Ibu berapa, Bu? 155. 155 ya. Berat badannya? Sekarang 58. 58. Berat badan sebelum hamil berapa, Bu? 48 sih. 48. Berarti naik 10 kilo ya, Bu ya? Iya. Gak masalah ya, Bu ya. Ada keluhan sekarang, Bu? Nggak ada sih, cuma ngembang. Ada alergi obat, Bu, sebelumnya? Nggak ada. Alergi makanan ada? Enggak ya? Untuk buang air kecilnya lancar, Bu? Lancar. BAB-nya lancar? Lancar. Oke. Untuk kehamilan sekarang ini direncanakan ya, Bu? Iya. Iya. Oke. Anak pertama ini, Bu? Iya. Oh, anak pertama ya. Waktu pemeriksaan kemarin, hari pertama hari terakhirnya kapan nih, Bu? Kalau nggak salah awal Desember hari terakhir. Perkiraan kelahirannya berarti sekitar bulan apa, Bu? Bulan Seharusnya Agustus awal ya. Berarti usia kehamilan Ibu sekarang 32 minggu ya. Kelahirannya. Ada rencana KB, Bu? Rencananya ada, tapi belum tahu. Oh, belum tahu jenisnya ya. Apa? Oke. Saat Ibu hamil kemarin ada masalah nggak? Waktu pas pemeriksaan pas umur 5 bulan tuh katanya posisi fetusnya tidak normal. Posisi fetus tidak normal. Oh, waktu pemeriksaan USG kemarin. Untuk riwayat kesehatan Ibu sebelumnya Ibu ada sakit apa gitu, Bu? Enggak ya. Pada saat kehamilan juga cuman ditemukan itu yang ada keluhan lain. Awal kehamilan sih cuman mual muntah aja. Oh, itu normal ya, Bu. Kalau dari keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit DM misalnya hipertensi, jantung, ada nggak? Nggak ada ya. Oh iya, Bu, waktu sebelum kontraksi apakah sebelumnya ada keluar cairan? Sebelumnya ada, tapi hanya sedikit. Berapa hari itu, Bu, kira-kira? Sekitaran 2-3 hari. Tapi hanya sedikit sih. Jadi apa yang Ibu lakukan waktu itu? Dibiarkan aja karena sedikit. Karena sedikit Ibu biarkan, nggak ada periksa lagi, nggak ada ke rumah sakit, ngecek ulang, nggak ada. Berarti saat ada kontraksi hebat baru Ibu langsung ke rumah sakit ya? Iya. Nah, jadi sekarang apa yang Ibu rasakan, Bu? Ada keluhan? Cemas. Cemas. Kenapa Ibu cemas, Bu? Karena belum bisa ngurus bayi. Nah, ini anak pertama juga ya, Bu, masih karena dia gitu. lahirnya juga nggak cukup bulannya. Oh iya, lahir nggak cukup bulan ya. Ada keluhan lagi, Bu, selain cemas yang Bu rasain? Berat badan yang pertama. Berat badan nggak apa-apa ya, Bu. Itu namanya kita hamil, melahirkan, itu butuh proses untuk kembali seperti semula lagi ya, Bu. Nanti untuk perawatan bayinya juga akan kami berikan. Jadi Bu nggak usah cemas, nanti juga diajarkan bagaimana ya. Di sini yang nemenin Ibu ada keluarga yang lain juga? Ada. Oh iya, nanti juga boleh dilihat untuk keluarganya, untuk
untuk suami ibu terutama bisa dilihat gimana cara merawat bayinya ya. Kemudian kita lanjut pemeriksaan fisik ya Bu. Oke. Saya cek tensi ibu dulu ya. Mana ya Bu, 120/80. Nadi 90 kali per menit. Untuk pernapasan 20 kali per menit. Suhu ibu normal 36,5 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama kepala. Bagaimana bentuk kepala, kebersihan kepala, kadang-kadang terdapat adanya kloasma gravidarum dan apakah ada benjolan. Kemudian untuk pemeriksaan leher, kadang-kadang ditemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid karena adanya proses menerang yang salah. Kemudian untuk pemeriksaan mata, terkadang adanya pembengkakan pada kelopak mata, konjungtiva, dan kadang-kadang keadaan selaput mata pucat, anemi, karena proses persalinan yang mengalami perdarahan, seperti sklera kuning. Kemudian untuk pemeriksaan telinga, biasanya bentuk telinga simetris atau tidak, bagaimana kebersihannya, adakah cairan yang keluar dari telinga. Untuk pemeriksaan hidung, kemudian dilakukan pemeriksaan hidung, adanya polip atau tidak, dan apabila pada postpartum kadang-kadang ditemukan pernafasan cuping hidung. Dan pemeriksaan dada terdapat adanya pembesaran payudara, adanya hiperpigmentasi areola mamae dan papila mamae. Kemudian abdomen, untuk pemeriksaan abdomen pada klien nifas, abdomen kendor, kadang-kadang stretch masih terasa nyeri. Untuk pemeriksaan genitalia, pengeluaran darah campur lendir, pengeluaran air ketuban, bila terdapat pengeluaran meconium yaitu feses yang dibentuk anak dalam kandungan menandakan adanya kelainan letak anak. Untuk pemeriksaan anus, kadang-kadang pada klien nifas ada luka pada anus karena ruptur. Untuk pada bagian ekstremitas, pemeriksaan ödem untuk melihat kelainan-kelainan karena membesarnya uterus, karena preeklamsi, atau karena penyakit jantung atau ginjal. Selanjutnya muskuliskleta. Pada klien postpartum biasanya terjadi keterbatasan gerak karena adanya luka episiotomi. Untuk tanda-tanda vital, apabila terjadi perdarahan pada postpartum, tekanan darah turun, nadi cepat, pernafasan meningkat, suhu tubuh turun. Demikian untuk pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaannya sudah selesai. Jika ada keluhan lagi, nanti keluarga bisa manggil saya di nurse station. Ibu banyak makan ya Bu. Selamat beristirahat Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikian pengkajian yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.